Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 166. Fiona berbaring sambil mengelus perutnya yang masih rata. Saking bahagianya ia sampai sulit untuk tertidur, membuat Akil langsung menegur sang istri. Sayang, ayo tidur, udah jam 11 loh. Emang kamu belum ngantuk apa? Fiona menggelengkan kepalanya. Ini beneran bukan mimpi kan? Sini aku cubit. Ia mencubit lengan suaminya. Akil terkekeh dibuatnya. Kamu yang merasa mimpi, tapi malah aku yang dicubit. Gimana sih? Sakit nggak? Tanya Fiona dengan senyum lebar tak berdosa. Lumayan. Berarti aku nggak mimpi dong. Akil menghela napas panjang. Aku nggak ngitung berapa kali kamu udah nanya soal ini. Wanita itu langsung berhambur memeluk sang suami. Maaf mas, saking senengnya aku sampai nggak percaya. Yang kita tunggu akhirnya datang juga. Ini buah dari kesabaran kita, ujar Akil lalu mengecup puncak kepala Fiona. Bukannya buah cinta ya? Iya, buah dari kesabaran kita itu namanya cinta. Kalau babynya cowok gimana? Masa dinamain cinta? Akil meringis mendengar pertanyaan istrinya itu. Udah, jangan tanya-tanya lagi. Tidur. Akil mematikan lampu berharap Fiona tidur. Tapi nyatanya tidak. Wanita itu malah sibuk dengan pikirnya sendiri, saking bahagianya. Apalagi membayangkan nanti seluruh keluarganya datang dengan binar bahagia yang sama. Tapi kebahagiaan Fiona jelas tidak sempurna, karena saat ia bahagia sang kakak tengah terluka. Fiona hanya perlu terlihat bahagia di depan keluarganya, tapi di depan Vina bersikap sewajarnya. Apalagi ia tahu jika kondisi Vina juga sangat sensitif. Senyum di wajah Fiona lenyap saat mengingat ayahnya. Padahal jika Pak Haji bersabar sedikit, ia juga akan merasakan kebahagiaan karena mendapatkan cucu. Tapi pokok utamanya bukan masalah Fiona yang belum bisa hamil, melainkan soal Pak Haji yang sudah termakan omongan orang lain. Kamu tidur sendiri di sini ya? Aku tidur di luar. Akil tahu istrinya belum tidur, langsung melayangkan ancaman. Jangan dong. Iya, aku tidur. Fiona semakin mengeratkan pelukannya, menghela napas panjang sebelum memejamkan mata. Berharap jika masalah di keluarga cepat selesai. Hidup tidak akur seperti ini rasanya tidak enak. Fiona pun tidak ingin sampai hubungannya dengan sang ayah renggang. Kemarin ia hanya sedang menenangkan diri saja setelah apa yang dilakukan sang ayah. Ingin ayahnya sadar atas kesalahannya. Pagi harinya, Akil sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia tidak diberikan libur karena memang saat ini kondisinya banyak barang yang datang. Dan Akil juga diberi tugas untuk mendata barang apa saja yang datang lainnya. Belum ada niat untuk kembali ke dunianya sendiri. Ia masih menjalani pekerjaan yang ada. Tidak memandang gajinya yang tidak seberapa, yang penting itu halal. Gak apa-apa, aku tinggal kerja. Fiona mengangguk. Iya, tapi pelukannya kok gak dilepas? Susah, jawab Fiona, padahal jelas ia yang semakin mengeratkan pelukannya. Sebelum dinyatakan Fiona hamil, Akil memang bisa mengingat jika istrinya itu lebih manja dari sebelumnya. Ya udah, aku izin aja ya. Fiona dengan cepat melepaskan dekapannya. Jangan, kamu harus kerja. Ayahnya baby harus menjalankan tanggung jawab di pekerjaannya. Perkataan Fiona membuat Akil gemas. Ia mencubit pipi istrinya itu hingga kesal. Hingga bibir Fiona mengerucut kesal. Kadang dewasa, kadang manja ya. Fiona mengelus pipi yang tadi dicubit Akil.
Mas, kayaknya nanti pipi aku makin tembem deh. Badan aku makin lebar. Tapi nggak apa-apa, yang penting baby sehat, ucapnya riang. Seorang ibu memang seperti itu, akan fokus pada kebaikan anaknya daripada dirinya sendiri. Ia akan sangat senang saat buah hatinya tumbuh dengan sehat. Soal urusan badan, selesai melahirkan bisa kembali seperti semula dengan cara olahraga dan juga makan makanan yang sehat tentunya. Memiliki anak bukan alasan karena tidak ingin terlihat tua. Anak itu anugerah yang membawa berkah. Anak bisa menjadi penyelamat orang tuanya. Nggak boleh ada diet-diet, mau makan apapun makan aja. Aku mau bakso mercon iga. Akil menggelengkan kepalanya. Kecuali makanan yang meracuni kamu. Mata Fiona membeliak. Mana ada meracuni? Kalau meracuni itu bikin mati, protesnya. Maksudnya itu nggak boleh memakan sesuatu yang nantinya akan menyakiti kamu. Makan makanan yang wajar yang dokter sarankan. Oke? Fiona mengangguk patuh. Ya udah, aku berangkat ya. Fiona merentangkan tangannya. Peluk aku dong. Akil memeluk dan mencium sang istri sebelum berangkat. Hal rutin yang memang selalu dilakukan olehnya sebelum berangkat bekerja. Setelah Akil berangkat, Fiona hanya menunggu kedatangan keluarganya. Ia bahkan diminta untuk tidak menyuguhkan apa-apa. Mungkin mereka takut Fiona kelelahan dan mengganggu kehamilannya. Padahal tidak seperti itu juga. Namun namanya orang tua biasa berlebihan karena ingin kebaikan untuk anaknya. Dion yang sudah siap dengan setelan kantornya melihat Vina yang lewat di depan kamar. Terlihat sudah rapi. Jelas ia akan pergi keluar. Dion segera keluar dari kamar itu. Kamu mau kemana? Tanyanya. Ke rumah Ona, jawab Vina masih melanjutkan langkahnya. Mereka tidur di kamar yang berbeda. Tentu saja, apalagi belum ada kejelasan soal kedepannya seperti apa. Vina hanya akan bersama Dion saat makan saja. Selebihnya tidak. Aku antar ya, tawar Dion. Nggak usah, aku bisa sendiri. Vina masih menjawab dengan ketusnya. Dion sudah terbiasa. Sikap Vina yang seperti bunglon, kadang bersikap lembut, kadang juga ketus, dan mudah sekali marah. Ia memaklumi itu karena kondisi Vina yang sedang berbadan dua. Aku janji deh, cuman nganter doang. Aku nggak bakalan ikut masuk kok. Dion tetap membujuk Vina agar mau diantarkan olehnya. Nggak usah, taksi online aku juga ada di depan. Dion dengan cepat kembali ke kamar untuk mengambil kunci mobilnya. Meski tidak mengantarkan, tapi ia akan memastikan Vina baik-baik saja. Apalagi ia pergi menggunakan taksi online. Cole ditinggal di rumah bersama Bi Sarti. Tidak bisa mengantar langsung, Dion mengambil mobil yang membawa Vina. Dari belakang, ia mengikuti mobil itu. Ia akan memastikan istrinya selamat sampai tujuan. Soal hubungan Dion dan Naima memang sudah benar-benar berakhir. Dion hanya menghubungi wanita itu sebagai ayah dari Tian untuk tahu bagaimana kondisi anak itu yang ternyata selalu menanyakan soal Dion. Saat ini Dion hanya fokus untuk merebut kembali hati istrinya. Ia akan mempertahankan sampai Vina sendiri yang nanti mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Selama masih ada waktu, maka itu bisa digunakan sebaik mungkin. Soal dirinya yang dulu pernah berhubungan dengan Naima layaknya suami istri, Dion hanya mencoba menjalankan tugasnya meski dengan berat hati. Ia bahkan dulu lebih memilih sering melakukannya dengan Vina yang jelas belum menjadi istrinya daripada harus melakukan dengan Naima yang halal baginya. Mungkin karena efek dari ilmu agama yang kurang membuat Dion seperti ini. Orang tuanya hanya memberikan ilmu sosial bisnis, tapi lupa anaknya juga membutuhkan ilmu agama untuk menunjang hidup. Loh, ini kan bukan arah ke rumah Ona. Dion dibuat heran karena mobil itu melaju ke jalur lain. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin seru, semakin
penasaran bagaimana kelanjutan hubungan Dion dan Vina. Penasaran juga? Jangan lupa like, jangan lupa komen, serta subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.